Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Arisla Latifasari dengan NIM 23152437. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil implementasi perkalian matriks secara paralel menggunakan MPI pada lingkungan multinode berbasis Docker. Presentasi ini akan mencakup penjelasan arsitektur sistem, strategi distribusi data, demonstrasi program pada beberapa tingkat kompleksitas, serta analisis hasil pengujian yang telah dilakukan. Oke, sebelum masuk ke demonstrasi, saya akan menjelaskan gambaran sistem yang digunakan. Nah, sistem ini itu dibangun menggunakan arsitektur multinode yang terdiri dari 1 node master dan 4 node worker yang dijalankan menggunakan Docker Compose. Node master bertugas membangkitkan data matriks, membagi pekerjaan ke seluruh worker, serta mengumpulkan hasil perhitungan akhir. Sementara itu, setiap worker menerima bagian data yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan proses perkalian matriks secara mandiri, lalu mengirimkan hasilnya kembali ke master. Nah, dengan pendekatan ini, beban komputasi dapat dibagi ke beberapa proses sehingga pekerjaan dapat dijalankan secara paralel. Nah, strategi paralelisasi yang digunakan pada program ini tuh adalah row-wise partition atau pembagian matriks berdasarkan baris. Alur kerjanya dimulai ketika master membagi baris-baris A menggunakan MPI scatter. Setelah itu, matriks B dikirim ke seluruh proses menggunakan MPI broadcast. Karena setiap proses membutuhkan seluruh isi matriks B untuk melakukan perkalian. Nah, masing-masing proses kemudian itu menghitung hasil perkalian pada bagian baris yang menjadi tanggung jawabnya secara paralel. Setelah seluruh proses selesai menghitung, hasil parsial dari setiap proses dikumpulkan kembali ke master menggunakan MPI getter. Nah, sehingga terbentuk matriks hasil C secara utuh. Strategi ini tuh dipilih karena relatif sederhana untuk diimplementasikan dan mampu membagi beban kerja secara merata antar proses. Lalu, untuk menjalankan sistem multinode ini, saya menggunakan Docker Compose. Nah, Docker ini dipilih karena menggunakan simulasi klaster terdistribusi pada satu komputer fisik tanpa memerlukan beberapa perangkat keras yang berbeda. Setiap kontainer berperan sebagai satu node MPI dan saling berkomunikasi melalui jaringan virtual Docker menggunakan mekanisme SSH tanpa password. Dan selama proses pengembangan, saya sempat menemukan kendala pada MPCH bahwa bawaan Ubuntu 24.04 yang menyebabkan MPI COM size itu selalu bernilai 1, sehingga program itu tidak benar-benar berjalan secara paralel. Setelah dilakukan troubleshooting dan beberapa percobaan konfigurasi, masalah itu berhasil diselesaikan dengan menggunakan Ubuntu 22.04 sebagai base image, sehingga lingkungan MPI itu dapat berjalan secara stabil. Oke, sekarang kita mulai masuk ke demonstrasi program. Nah, sekarang saya akan masuk ke kontainer master untuk menjalankan program MPI. Nah, pada pengujian pertama, saya menggunakan matriks berukuran 100x100 dan dijalankan pada 3 node. Program menerima satu parameter input berupa ukuran ordel matriks, dan pada pengujian ini tuh saya memasukkan nilai 100. Nah, setelah program dijalankan, terlihat bahwa beberapa proses MPI aktif dan bekerja secara paralel. Program kemudian membagi pekerjaan, melakukan perhitungan pada masing-masing node, lalu menggabungkan hasilnya kembali. Nah, outputnya yang dihasilkan itu berupa checksum, matriks hasil serta waktu eksekusi program. Nah, execution time yang diperoleh itu adalah sekitar 0,003446 detik. Oke. Selanjutnya itu pengujian tingkat menengah.
yaitu 500 kali 500 dalam 4 node. Nah, ukuran data yang lebih besar ini menyebabkan jumlah operasi perkalian itu meningkat secara signifikan dibandingkan pengujian sebelumnya. Dari output dapat dilihat bahwa seluruh proses itu tetap berjalan dengan benar dan menghasilkan checksum yang sesuai juga. Dengan waktu eksekusinya itu 0,56996 detik. Nah, selanjutnya itu yang pengujian tingkat sulit. Pada pengujian terakhir ini menggunakan matriks berukuran 1000 kali 1000 dengan 5 node. Pengujian ini itu mewakili tingkat kompleksitas tinggi karena jumlah operasi perkalian matriks mencapai jutaan operasi. Seluruh node berhasil berpartisipasi dalam proses komputasi dan menghasilkan checksum yang valid. Dengan waktu eksekusi 4,691007 detik. Nah, sebagai pembanding, saya juga menjalankan versi sequential tanpa MPI dan membandingkannya dengan implementasi MPI menggunakan 3, 4, dan 5 node. Nah, berdasarkan tabel hasil pengujian ini, terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis. Pertama itu, seluruh konfigurasi menghasilkan checksum yang konsisten dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hal ini itu menunjukkan bahwa proses pembagian data menggunakan MPI scatter, penyebaran data menggunakan MPI broadcast, serta penggabungan hasil menggunakan MPI getter itu berjalan dengan benar tanpa mengubah hasil matematis dari perkalian matriks itu sendiri. Kedua, untuk ukuran matriks yang relatif kecil yaitu 100 kali 100, konfigurasi MPI 3 node dan MPI 4 node itu memberikan waktu eksekusi terbaik, masing-masing sebesar 0,002834 detik dan 0,002798 detik, sedangkan versi sequential membutuhkan 0,004745 detik. Namun, pada konfigurasi node yang 5, waktu eksekusinya itu justru meningkat menjadi 0,17365 detik akibat overhead komunikasi yang lebih besar dibandingkan beban komputasinya. Nah, ketiga, pada ukuran matriks 500 kali 500 itu terlihat bahwa konfigurasi MPI 3 node memberikan performa terbaik dengan waktu eksekusinya itu 0,30 detik lebih cepat dibandingkan versi sekuensial yang membutuhkan 0,57 detik. Sementara itu, MPI 4 node menghasilkan waktu 0,34 detik dan MPI 5 node itu sebesar 0,40 detik. Keempat, pada ukuran matriks terbesar yaitu 1000 kali 1000, MPI 3 node ini kembali memberikan performa terbaik dengan waktu eksekusi 4,17 detik lebih cepat dibandingkan versi sekuensial yang membutuhkan 6,19 detik. Konfigurasi MPI 4 node menghasilkan waktu 5,45 detik, sedangkan MPI 5 node itu menghasilkan waktu 6,06 detik. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah node itu tidak selalu menghasilkan percepatan yang lebih baik. Pada node lingkungan pengujian ini tuh seluruh kontainer Docker dijalankan pada satu komputer fisik yang sama sehingga seluruh node tetap berbagi resource CPU dan memory host. Akibatnya, ketika jumlah node ini semakin banyak, muncul overhead komunikasi, konteks switching, dan perebutan resource CPU yang dapat mengurangi keuntungan paralelisme. Hal inilah yang menyebabkan konfigurasi 3 node ini tuh justru menjadi konfigurasi paling optimal pada seluruh pengujian yang dilakukan. Secara keseluruhan, hasil pengujian ini tuh menunjukkan bahwa MPI mampu meningkatkan performa komputasi untuk perkalian matriks berukuran besar, namun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh keseimbangan antara jumlah proses, ukuran data, dan sumber daya perangkat keras yang tersedia. Nah, berdasarkan implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa MPI ini berhasil digunakan untuk menjalankan perkalian matriks secara terdistribusi pada lingkungan multinode.
Strategi row-wise partition mampu membagi pekerjaan ke beberapa proses dengan baik dan menghasilkan output yang valid pada seluruh pengujian. Docker Compose juga terbukti memudahkan simulasi cluster tanpa memerlukan banyak perangkat fisik. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa performa sistem juga dipengaruhi tidak hanya oleh jumlah node, tetapi juga oleh overhead komunikasi dan ketersediaan resource pada host yang digunakan. Demikian presentasi saya mengenai implementasi dan pengujian perkalian matriks menggunakan MPI pada lingkungan multinode berbasis Docker. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.